Harus Pak. Tidak kira-kira berapa Bapak Profesor ini untuk Clover sekarang ini? Berry seperti itu, tapi lihat di bagian tengah Albert menjadi target dari Molten Snipe. Diketahui juga beberapa player posisinya nggak cukup aman. R7 masih bisa recall di waktu yang bersamaan. Kita lihat ada player yaitu Skylar yang coba engage juga menuju ke arah tengah-tengah karena 5 player dari EVOS Icon sudah mulai bersiap dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series. Lord yang keempat sudah mulai hadir kembali di bagian atas, tapi EVOS duluan loh setupnya. EVOS duluan setupnya dan sekarang 40. Oke, ini EVOS benar-benar mereka cukup berani ya. Hei, ada pergerakan dan siapa yang akan mendapat Lordnya? Again ada Ken Albert menunjukkan kelas yang sangat luar biasa. Tapi Skylar untuk kali ini malah untuk berhasil langsung mengamankan juga ke arah dari Leslie. 1 poin utama, poin penting yang dimiliki oleh EVOS Icon. Tapi dirinya lah yang menghilang. Berarti sekarang RKOC memiliki keuntungan yang sangat-sangat besar. Dan mereka hanya tinggal meneruskannya saja. Lord sudah berjalan tapi masih banyak respawn yang harus dikeluarkan atau dibutuhkan EVOS Icon untuk menurunkan 2 playernya lagi. Ya, target utama Clover dan Susujin ini yang dihilangkan dari EVOS Icon dan itu adalah momen di mana Lord sudah mulai masuk ke bagian bawah. Hidup kembali Bajan, Pendragon, one last hit sepertinya masih bisa survive dengan Guiding Wind. Tapi sudah mulai masuk Lordnya, Blazing Duet dikeluarkan untuk mengirim minion. I'm afraid ke arah seorang Bajan nggak bisa dihindari begitu saja dan langsung saja base terbuka untuk arah RKOC. Sang Raja berhasil sepertinya untuk menaklukkan Sang Macan di game yang kedua. RRQ Hoshi. Wow, victory presented by Bang PJ. Wow, man. Luar biasa. Baru pertama kali lagi aku ngelihat ada Leslie di arah late game ini bisa menjadi target yang didapatkan. Karena kita tahu biasanya Leslie terlalu kuat untuk bisa dapetin. Yep. Meskipun tadi kita lihat ada R7 yang benar-benar fokus banget targetingnya baik ke arah Leslie ataupun Susujin. Tapi baik lagi itu benar-benar momen setup yang bagus di area Lordnya mendapatkan 2 player utama menjadi target yang bounty-nya paling besar dari EVOS Icon dan ya dengan keunggulan seperti itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi sih. Udah enak banget sih. Ternyata mereka kehilangan momen ya. EVOS Icon kehilangan momen di saat tadi Lordnya berhasil langsung diamankan juga oleh Albert. Ini luar biasa Albert. Kelasnya ya udahlah. Oh my god. Ini kelas pakai Z udah emang kelas. Kelas pakai Z. Kelas. Udah kelas banget. Pak. Retrinya on point banget. Padahal setupnya udah diduluanin oleh EVOS Icon itu sendiri. Mereka udah mengatur area defensif dari pergerakan dilakukan oleh pemain RKOC. Hanya saja di saat naga terbang, di saat R7 terbang, itu semua setup bisa dihancurin, Pak. Iya. Itu yang gue bilang dari awal. Yuzong bahaya banget. Lu setup lu bisa dihancurin, masalah setup lu bener-bener bisa dihancurin, dibubarin, dan itulah yang terjadi tadi. Mereka semua kocar-kacir, mereka semua terpisah dan Skylar kembali datang menjadi misbar, gerimis bubar dan gerimis dari ataupun hujan yang begitu lebat lewat Blazing Duet, pelurunya nancap sana nancap sini, kelar Pak. Hujan peluru ya Pak ya. Dan itulah game kedua kita di mana RRQ masih 100% win rate dari 10 game yang mereka mainkan selama di group stage Piala Presiden Esports 2022. Dan untuk membahas lebih dalam lagi mengenai game yang kedua, kita serahkan kepada ahlinya Profesor KB. Silahkan. Silakan Prof. Ya, selamat datang di sesi analis bersama dengan aku KB. Tadi pertandingan yang sangat luar biasa. Gambarannya adalah RRQ Hoshi tidak membiarkan EVOS Icon sedikit pun untuk masuk ke dalam bentengnya. Mau dari serangan serangan darat ya. Serangan darat ini dihalau oleh Lord yang di sini sudah ada tandanya sendiri, dan bahkan dari serangan udara Gusion dari Susujin beberapa kali mungkin bisa kita bilang kontesnya untuk mendapatkan Lord di sini agak sedikit terkalahkan oleh Albert. Dan poin terpentingnya adalah dari serangan udara ini yang sebenarnya menjadi poin penting bagi EVOS Icon untuk mendobrak bagaimana benteng yang begitu kuat dari Sang Raja ternyata masih belum cukup untuk didapatkan di game yang kedua, dikarenakan hal yang paling penting, objektif Lord yang menjadi sebuah poin defense ketika teman-teman dari RRQ Hoshi ternyata kalah jumlah. Pas banget, itu adalah Lord yang benar-benar mahal. Kita bakal melihat highlightnya. Tadi bener-bener pas banget retrinya, dan itu manis banget kalau misalkan teman-teman lihat secara teamfight besarnya. Dan gak cuma objektif Lordnya aja sih, dari awal Turtle pun sudah sempat terjadi, dan bahkan beberapa kali ya. Jadi gak cuma sekali doang teman-teman, yang dimana momentum tersebut dibuatkan oleh teman-teman RRQ Hoshi. Skylar juga menjadi salah satu ujung tombak, yang dimana dari gambaran tadi tuh serangan daratnya dari Clover ini nggak bisa untuk menjangkau bagaimana kehadiran dari Skylar yang selalu memberikan kejutan. Karena permainan dari Skylar ini sebenarnya permainan
yang benar-benar menunggu momentum banget. Jadi dia nggak bakal muncul yang paling utama, dia munculnya yang momentum paling akhir mungkin bahkan. Beberapa kali kita melihat ini Black Dragon Transformation yang sangat luar biasa sekali dari R7, tapi sangat disayangkan dan beberapa poin-poin juga yang mungkin tertukarkan. Jadi trade kill tetap terjadi, dia tetap menjadi salah satu XP laner yang bonyok-bonyok juga ketika berhadapan dengan beberapa hero. Salah satunya adalah Claw Kun dengan menggunakan Lilia. Bahkan di game kedua kali ini aku bisa melihat bagaimana setup movement. Ini dia dua playmaker dari RRQ Hoshi yang udah lama banget gak aku lihat. Mereka bersama-sama berdua, R7 dan juga Finn, momentum untuk buying time, menunggu Skylar dan inilah dia kejutan yang tadi sempat kita bahas, bahwa dengan Blazing Duet itu dia bisa membubarkan pasukan dari EVOS Icon ketika memang mereka lagi berkumpul. Dan ini dia juga Lord Evolve di detik 11 yang muncul, walaupun karena top lane, tapi super minionnya itu loh yang menjengkelkan. Dan ini dia sih momentum dari Albert ketika dia hanya melakukan Shunpo dan juga Retribution yang sangat on point sekali ketika berada di depan Lordnya. Sutsujin bahkan belum sempat untuk menggunakan Retributionnya karena memang timing yang begitu tepat, begitu cepat, dan bahkan mendapatkan sebuah akurasi dari sebuah Retribution yang begitu mahal. Plus Lordnya pun langsung berjalan dengan Super Wave Minion. 20 detik tanpanya Sutsujin, 23 detik tanpanya Clover. Walaupun ada pun Clear Wave Minion sangat berat sekali terjadi, tapi EVOS Icon di sini memiliki Claw Kun yang sampai pada akhirnya Claw Kun pun harus ditumbangkan di tangan RRQ Hoshi. 13 dibandingkan dengan 20 poin. Ya, kalau bisa kita bilang sebenarnya di sini Clay juga berperan dengan sangat amat penting dengan memberikan dealing damage yang begitu tinggi. Tapi kalau boleh jujur, itu Retribution terakhir itu adalah Retribution penyelamatan dari Albert yang membuat game ini jadi hal yang possible atau memungkinkan untuk RRQ Hoshi endgame. Karena mendapatkan Sutsujin dan Clover itu adalah merupakan bonusnya setelah Lord didapatkan. Kalau tadi kondisinya ya EVOS Icon yang dapetin Lord mungkin akan berbeda sedikit karena tapi kalau kita ngomongin soal endgame-nya masih possible bagi RRQ Hoshi. Kenapa? 3/5 itu angka yang paling utama mungkin yang kita lihat dari teman-teman RRQ Hoshi, apalagi dengan Skylar yang dia pun punya Athena Shield. Jadi Claw Kun kayaknya nggak bisa memberikan dealing damage yang cukup untuk mengusir Skylar dengan item defense seperti ini. Dan MVP-nya saat lagi akan kita lihat. Kalau tadi aku sempat mention Albert, apakah akan ada di tangan Albert atau jangan-jangan di tangan Finn ya? Ini Finn asisnya banyak banget loh by the way. Dan ternyata MVP yang dipresent by BCA jatuh ke tangan Clay dengan memberikan healing damage yang begitu tinggi dan Glowing Wand di Valentina. Inilah dia sebuah item yang begitu kejam juga karena kita tahu sendiri sekarang tuh ya kombonya Genius Wand, Glowing Wand. Habis itu kalian langsung bikin ke arah Divine Glaive karena ini 3 item yang begitu mematikan untuk mid laner di era sekarang, di patch yang sekarang. Jadi teman-teman bisa catat untuk build-nya karena dengan build seperti ini aja udah mendapatkan sekitar 35% untuk cooldown reduction. Sisanya cooldown reduction bisa didapatkan dari purple buff atau bahkan dari emblem. Tinggal gimana kalian setting untuk di in-game-nya aja. Dan kita sudah selesai dengan match yang keempat. Kita akan menuju ke match yang kelima, tapi sebelum itu bakal ada sesi interview dulu. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama-sama menang. Dan sebelum nanti abis ngobrol-ngobrol ya kan, bakal ditemani juga sama para host yang sepertinya udah bersiap-siap di sana. Kalau begitu, aku KB dari sesi panel analis, kita berikan langsung kepada para host. Silakan. Thank you Bung KB untuk analisis yang detail dan juga insight yang lebih buat teman-teman sobat Piala Presiden. Yes, congratulations untuk RRQ Hoshi. Memantapkan 2-0 dan membantai EVOS Icon 2-0 tanpa balas dan memantapkan dirinya dengan 100% win rate. Wow, luar biasa banget ya. Yes. RRQ Hoshi masih ngerasa dipucuk banget dan Ya, dingin betul. banget karena mereka belum mau ngerasain dikalahkan ataupun dibantai sama tim. Nah itu dia, belum pengen dikalahkan sih lebih tepatnya. Belum pengen turun posisi ke posisi kedua. Dan Betul. seperti biasa kita akan menginterview salah satu pemain dari pemenang setiap matchnya. Dan sekarang kita mau interview Skylar nih katanya nih. Wow. Kita akan menginterview Skylar, apakah yang membuat faktor RRQ Hoshi bisa 100% win rate? Gue pengen nanyain sih ke dia. Gimana caranya? Ya udah coba langsung aja tanya. Kita langsung aja ngehubungin Skylar gak sih? Halo Skylar. Halo. Halo Skylar, aman suaranya? Aman. Aman. Oke, Skylar. Ada nggak sih faktor apa yang membuat RRQ Hoshi tetap konsisten nih 100% win rate nih di babak group stage? Mungkin kita sering makan bareng sih.
jadi konsisten. Sering makan bareng. Sering makan bareng itu penting sih. Nambah chemistry Yoi. dalam satu tim, bener Ya. sih. Tapi kalau soal ngomongin, tadi kan udah berhadapan sama EVOS Icon. Dengan ngebantai 2-0, di game kedua itu sempat ada keadaan EVOS lebih mendominasi lah di akhir-akhir game. Itu gimana caranya bisa ngebalikin keadaan lagi sih? Untuk EVOS Icon sendiri, ngebalikin mental lagi buat bisa dapetin 2-0. Ya iya sih, mungkin dari situ yang Dari segi mental Dari berarti segi ya mental Skylar. ya dari segi mental. Oke. Oke, nah, kayaknya udah pede banget nih buat juara Piala Presiden Esports 2022. Bener nggak Skylar? Ya aku pede, tapi nggak tahu juga kan teman-teman yang lain juga. Ya, mungkin mereka siap juga sih. Tapi berekspektasi juga kan kayak mungkin. Tapi tujuan kita ingin juga juara. Oke. Kalau dari Skylar sendiri nanti kalau misalkan di Grand Final ternyata belum bisa ketemu sama RRQ Sena, tim siapa sih yang mau diketemuin di Grand Final? Tim siapa ya? EVOS Legend? Ya pengen lawan Rebellion aja sih. Rebellion, karena Rebellion. Rebellion menunggu juga untuk bertemu dengan RRQ Hoshi. Ya sama-sama nunggu nih. Mereka juga pengen ketemu RRQ Hoshi juga pengen ketemu Rebellion Zeo nanti di Grand Final. Oke, terima kasih banyak Skylar atas waktunya. Congratulations ya, sukses selalu, lancar-lancar. Salam buat Thank you. semuanya di sana. Terima kasih banyak, thank you Skylar, bye-bye. Bye-bye. Nah, Waduh, Wah. pucuk dingin banget ya. Selalu kalau dari Pucuk tuh emang dia mau bantai siapa aja siap kayaknya. Iya ya. benar, sambil kita kedinginan dan ngerasa dipucuk banget nih Oke. sekarang ya kan teman-teman semua. Langsung aja kita bakal ngomongin soal pertandingan selanjutnya yang gak kalah membuat dingin juga aura di sini. Iya dong, tapi teman-teman jangan kemana-mana. Mau kemana? Mau kemana? Jangan kemana-mana. Hari Minggu kayak gini udah nontonin Piala Presiden aja. Jadi tetap di Piala Presiden Sports 2022. Esports untuk negeri. Mimpi para gamers